Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 805-808. Kedua gadis itu menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Mereka tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Li Fugui, yang sudah berjalan 3 meter jauhnya, melihat kedua gadis itu masih tertegun. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi saat ini." Wan Ying lebih yakin dengan apa yang dia pikirkan. Identitas pemuda yang tampak tidak menarik di hadapanku tidak bisa sesederhana itu. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, dia benar-benar tidak tahu siapa pria ini. Apa itu mungkin? Apakah dia benar-benar Li Fugui dari Kabupaten Qinglong? Tapi kuncinya adalah dia pernah melihat Li Fugui dari Kabupaten Qinglong di internet sebelumnya, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti ini. Kedua, konon Li Fugui dari Kabupaten Qinglong kini memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Bagaimana dia bisa bersekolah dengan uang sebanyak itu? Kecuali Anda gila, orang normal tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Dengan pikiran bingung di benaknya, Wan Ying memutuskan untuk mencari tahu dan berkata kepada Sun Yan di sebelahnya, "Ayo, kita pergi ke sana dan melihat. Saya masih tidak percaya dia mengenal keluarga Lin. Tapi sebenarnya dia mengenal Gao Yunru." Sun Yan sedikit mengernyit dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya, lihatlah ekspresi bangga di wajahnya. Saya pikir dia kemungkinan besar menelepon bos wanita bernama Gao tadi." Wan Ying tidak berkata apa-apa, hanya mempercepat langkahnya untuk mengikuti. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu sampai di depan pintu kantor Wanan. Li Fugui baru saja berhenti dan hendak mengetuk pintu. Tanpa diduga, Wan An bergegas keluar. Melihat Li Fugui dan Wan Ying kembali lagi, Wan An buru-buru berkata, "Mengapa kamu di sini lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu ini? Aku pasti akan mengurusnya untukmu ketika aku menyelesaikan pekerjaanku. Kamu cepat pergi. Aku akan segera kedatangan tamu penting di sini." Pikiran Wan Ying berdengung. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata kepada Wan An, "Apakah itu orang di sini Gao Yunru?" Wan An penasaran, matanya membelalak dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Meski Wan Ying sudah memikirkan hal ini saat dia datang, dia tetap terkejut setelah mendapat bukti dari kakak laki-lakinya. Beberapa detik kemudian, Wan Ying berkata perlahan, "Saudaraku, Presiden Gao mengundangnya ke sini." Setelah mengatakan itu, Wan Ying memandang Li Fugui yang berdiri di samping. Wan An tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, saudari, berhentilah main-main di sini. Sudah cukup baik dia mengenal keluarga Lin, dan sekarang kamu benar-benar mengatakan bahwa Presiden Gao mengundangnya ke sini. Haha, bukankah ini lelucon? Apa menurutmu namanya Li Fugui dan dia Li Fugui?" Jelas, Wan An juga tidak percaya bahwa Li Fugui di depannya adalah Li Fugui dari Kabupaten Qinglong. Namun setelah Wan An mengatakan ini, saat dia melihat ekspresi serius di wajah adiknya, senyuman di wajah Wan An berangsur-angsur mengeras. Dia menjilat bibirnya yang kering dan menarik napas. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Saudari, bagaimana Anda tahu bahwa Presiden Gao mengundangnya ke sini?" Wan Ying tidak banyak bicara, berpikir. Dia berkata dengan jujur, "Kami berdiri di sampingnya ketika dia menelepon tadi." Setelah mengatakan ini, Wan An langsung panik. Dia tiba-tiba berbalik, dan sebelum dia bisa berdiri diam, dia memegang tangan Li Fugui dengan erat. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Adik, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda masih mengenal Tuan Gao. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya sekarang. Saya benar-benar minta maaf." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah Wan, bisakah kita pergi ke kantor dulu?" Wan An melihat waktu dan berkata dengan sedikit malu, "Oke,
Oke, kalian masuk dulu. Karena Anda kenal Presiden Gao, itu akan lebih mudah. Dengan cara ini, saya akan turun untuk menyambut Tuan Gao terlebih dahulu. Dan biarkan saudara perempuan saya mengambilkan Anda segelas air terlebih dahulu. Li Fugui tidak sopan, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu pergilah dan selesaikan urusanmu dulu, dan aku tidak akan sopan padamu." Wan An dengan cepat berterima kasih padanya. Saat ini, Wan An terlalu malas untuk memikirkan bagaimana Li Fugui bertemu dengan bos besar seperti Gao Yunru. Terus terang, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Karena Gao Yunru bisa mendatanginya, berarti kerjasama ini tidak direnggut oleh orang lain, dan posisinya sebagai wakil kepala sekolah eksekutif bisa dipertahankan. Ketika Li Fugui melihat Wan An pergi dengan penuh semangat, dia datang ke kantor sambil tersenyum. Begitu dia memasuki pintu, Li Fugui berinisiatif mengambil gelas air sekali pakai di sebelahnya dan mengambil air untuk dirinya sendiri. Meskipun Sun Yan dan Wan Ying juga masuk, setelah kedua gadis itu masuk, mereka semua membeku di tempat, melihat kesibukan Li Fugui yang bingung. Baru setelah Li Fugui mengambil air dan duduk di sofa di sebelahnya, Wan Ying bergegas mendekat dan bertanya kepada Li Fugui dengan cepat, "Katakan padaku secepatnya, bagaimana kamu bisa mengenal pria besar seperti Gao Yunru? Kamu tahu bagaimana seberapa berharganya dia sekarang? Juga, aku juga mendengar bahwa bos di belakang perusahaan yang dia kelola sekarang memiliki nama yang sama denganmu." Li Fugui merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam, "Nama yang sama jadi apa jika kita memiliki nama keluarga yang sama? Lagi pula, saya bukan Li Fugui. Tentu saja, jika Anda bertanya bagaimana kita bertemu, saya katakan bahwa saya juga menemui dokter untuknya. Apakah Anda percaya?" Wan Ying menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan serius, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya tahu bahwa Li Fugui dari Kabupaten Qinglong juga seorang dokter ajaib." Li Fugui tersenyum dengan tenang dan berkata, "Lihat apa yang Anda katakan. Dia adalah dokter ajaib dan saya juga seorang dokter ajaib. Mengapa kita berdua tidak bisa diberikan kepada orang yang sama? Apakah kamu menemui dokter?" Wan Ying tidak dapat menemukan alasan untuk membantah untuk sementara waktu, dan menjilat bibir merahnya, dengan ekspresi yang sama di wajahnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Adapun Sun Yan, dia masih dalam kebingungan. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini terlalu fantastis baginya. Sejak dia bertemu Li Fugui, dia merasa dunia tampak penuh dengan keadilan lagi, tetapi dia tidak tahu dari mana keadilan itu berasal. Sebelum Wan Ying dapat melanjutkan bertanya, tawa Wan An datang dari luar pintu. "Tuan Gao, silakan masuk ke depan." Begitu suara itu turun, Wan An dengan lembut mendorong pintu lebih cepat, dan Gao Yunru memimpin pintu. Ketika dia sampai di kamar, matanya langsung tertuju pada Li Fugui. Gao Yunru sedikit bingung saat melihat Li Fugui yang asing di depannya, tapi bagaimanapun juga, dia sudah lama bersama Li Fugui dan tahu harus berkata apa di setiap kesempatan. Karena Li Fugui muncul di depan semua orang dengan wajah ini, itu berarti orang ini pasti memiliki sesuatu yang tersembunyi untuk dihadapi. Saat Gao Yunru memikirkannya, Li Fugui, yang sudah lama tidak bertemu dengan kakak perempuan tertuanya, segera berdiri, melangkah maju dan meraih jari ramping Gao Yunru dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Kak Gao, aku benar-benar tidak menyangka. Aku masih bisa melihatmu di sini. Hehe, apa kabarmu? Aku dengar dari kepala sekolah Wan bahwa perusahaanmu berencana mengadakan bursa kerja di China Business University, kan?" Menghadapi rangkaian pertanyaan Li Fugui, Gao Yunru menjawabnya satu persatu sambil tersenyum, "Akhir-akhir ini baik-baik saja. Saya memang berencana mengadakan bursa kerja di Universitas Sangda. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini?" Kamar, Wan Ying, Sun Yan dan Wan. Ketika An dan 3 lainnya melihat Li Fugui meraih tangan Gao Yunru,
hati mereka bergetar. Mereka mengira Gao Yunru akan marah, namun saat mereka melihat senyuman bahagia di wajah Gao Yunru, kekhawatiran di hati mereka lenyap tanpa bekas dalam sekejap. Li Fugui melepaskan tangan Gao Yunru, mundur 2 langkah, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah saya direkomendasikan ke Universitas Jiangnan untuk belajar psikologi? Kebetulan saya punya waktu luang hari ini, jadi saya datang ke Universitas Sang bersama Guru Wan untuk melihatnya." "Ngomong-ngomong, Saudari Gao, apakah kamu tidak terus meminum obat seperti yang saya katakan? Saya melihat kulit Anda tampak sedikit buruk. Ayo lakukan ini, saya tidak punya apa-apa yang harus saya lakukan saat ini. Jika saya bisa, saya akan membantu Anda di sini. Sesuaikan dan sesuaikan." Melalui kata-kata Li Fugui, Gao Yunru telah menganalisis apa yang ingin dilakukan Li Fugui. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia berbalik dan tersenyum pada Wan An dengan sedikit malu. "Kepala sekolah Wan, menurutmu apakah akan lebih mudah bagiku dan dia untuk memiliki waktu berduaan?" Gao Yunru bertanya. "Wan An, bahkan tidak peduli betapa bodohnya kamu masih dapat melihat bahwa mereka berdua berencana untuk bertemu satu sama lain di sini. Kalau ke dokter Palu, meskipun Gao Yunru di depannya berada dalam kondisi mental yang sedikit buruk, dia tidak terlihat sakit sama sekali. Dan mata kecil pemalu itu, siapapun yang melihatnya tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Agar berhasil memenangkan bursa kerja ini, Wan An buru-buru mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja nyaman. Kebetulan kamu dan adik kecil ini bisa ngobrol sebentar di sini, dan aku akan menyiapkan informasi yang relevan." Gao Yun berkata terima kasih. Wan An berbalik dan menatap Wan Ying dan Sun Yan, yang matanya melotot. Dia segera tersenyum pada mereka dan berkata, "Guru Wan, Guru Sun, Anda hanya membantu saya memilah informasi." Wan Ying dan Sun Yan melihat satu sama lain. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua berbalik dan pergi, meski mereka sedikit kesal. Begitu pintu kantor ditutup, Li Fugui bergegas maju tanpa berpikir panjang dan menggendong Gao Yunru. Tindakan ini mengejutkan Gao Yunru. Dia segera menamparkan tangan Li Fugui dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menjadi gila? Hati-hati mereka masuk." Li Fugui menempelkan bibirnya ke telinga Gao Yunru dan berbisik pelan, "Don, jangan khawatir. Kalau mereka datang, aku pasti akan mendengarnya. Lagi pula, kamu adalah tamu terhormat Wanan." "Hehe, dia tidak bodoh. Kamu dan aku ada di kantor. Bagaimana mungkin dia tidak mengetuk pintu? Apakah kamu akan mendobrak masuk begitu saja?" Pipi Gao Yunru memerah dan detak jantungnya berdebar kencang. Setelah lama tidak bertemu Li Fugui, dia merindukan pria kecil ini. Namun, karena wajahnya, dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya seperti Li Fugui. Li Fugui tidak sopan. Dia juga tahu bahwa akan sulit untuk bertemu Gao Yunru dalam situasi ini. Karena dia memiliki kesempatan seperti itu kali ini, dia tidak terlalu khawatir. Dia mengambil Gao Yunru dan berjalan menuju sofa. Begitu dia sampai di sofa, Li Fugui mengambil kesempatan untuk duduk, memandang Gao Yunru dengan senyuman kejam dan berkata, "Cepatlah, tidak banyak waktu, kamu tahu aku sangat kuat, jika mereka datang nanti, itu akan sangat buruk, akan memalukan jika dia terlihat." Gao Yunru tersipu. Dengan marah, dia mencubit keras daging lembut pinggang Li Fugui. "Bajingan, sudah berapa hari kamu di sini? Apa yang terjadi dengan kedua guru wanita tadi? Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa melihat bahwa kedua gadis ini sangat peduli padamu. Kali ini." Gao Yunru benar-benar bersalah pada Li Fugui. Meskipun Li Fugui memiliki pemikiran yang tidak pantas setelah melihat kedua gadis ini. Namun hingga saat ini, dia belum menyerang kedua gadis tersebut. "Saya sangat lelah sehingga saya melihat tubuh Wan Ying ketika saya menemui dokter beberapa hari yang lalu dan memanfaatkannya. Saudari Gao,
Kamu telah berbuat salah padaku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Hei, aku tahu bahwa apapun yang kamu katakan tidak akan berhasil sekarang. Ayo lakukan ini. Jika kamu tidak percaya, aku akan memanggil mereka. Klarifikasi di orang. Saat dia mengatakan ini, tangan Li Fugui tidak diam. Saat dia berbicara, tangannya dengan lembut membelai punggung mulus Gao Yun. Namun setelah mengatakan ini, Li Fugui sengaja berhenti bergerak. Dari kelihatannya dia benar-benar berencana untuk bangun dan memanggil Sun Yan dan Wan Ying untuk datang. Gao Yunru terdiam saat melihat ini. Dia memelototi Li Fugui dan berkata dengan marah, "Duduklah untukku dan peluk semua orang. Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Li Fugui terkekeh, dan sekali lagi menggerakkan tubuhnya yang tebal. Bibir ke arah dua bibir merah berair Gao Yunru. Setengah jam kemudian, Gao Yunru mengatur pakaiannya dan melihat stoking yang baru saja dirobek oleh Li Fugui. Dia berkata dengan marah, "Lihat, bagaimana aku bisa bertemu orang nanti jika kamu memintaku untuk menunggu?" Li Fugui menatap stoking itu, dia membuka matanya. Dan berkata sambil tersenyum kejam, "Tidak apa-apa, itu di bawah rok. Apakah kamu masih khawatir seseorang akan mengangkat rokmu untuk memeriksanya?" Gao Yunru meninju dada. Li Fugui dengan marah. Setelah memulihkan pikirannya, dia menatap Li Fugui dengan wajah memerah dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Fugui, kenapa kamu berpakaian seperti ini?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui yang merilekskan tubuhnya, bersandar di sofa dan memalingkan wajahnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Gao Yunru dengan wajah serius, "Saudari Gao, saya hanya punya beberapa hal untuk diberikan kepada Anda selama pertemuan ini." Gao Yunru memelototi Li Fugui dan berkata dengan marah, Bisakah kamu menjawab pertanyaanku pertanyaan dulu?" Li Fugui tersenyum pahit dan mengangguk, Oke. Kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan Anda dulu. Saya datang ke sekolah dengan pakaian seperti ini untuk belajar psikologi." Gao Yunru benar-benar tidak bisa berkata-kata. Urusan kedua perusahaan telah membuatnya sangat khawatir. Meskipun ada orang-orang seperti Li Xiuling, Yu Qingqing dan Bai Lin di desa yang membantu mengurusnya, masalahnya adalah dia pada dasarnya bertanggung jawab atas hal-hal seperti perjalanan bisnis. Di sisi lain, Li Fugui, meskipun seorang penjaga toko, pergi ke kota Qingzhou untuk waktu yang lama sebelum kembali. Setelah akhirnya mendengar bahwa Li Fugui telah kembali ke desa, dia berpikir bahwa pria ini akan datang untuk menyampaikan kekhawatirannya. Tetapi sekarang, pria ini sebenarnya datang ke sekolah untuk mempelajari beberapa psikologi sepele. "Apa kamu jadi gila? Apa kamu tidak tahu betapa sibuknya aku saat ini? Lihat lingkaran hitam di bawah mataku. Kamu, sepertinya." Gao Yunru akan menjadi gila. Li Fugui buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudari Gao, jangan marah dulu. Saya tidak punya pilihan. Ada beberapa keadaan darurat yang terjadi di desa saat ini. Jika kita tidak menanganinya seperti ini, kita mungkin akan dibunuh. Itu akan menimbulkan banyak masalah." Setelah mendengar ini, Gao Yunru perlahan-lahan menjadi tenang, menatap Li Fugui dan bertanya, "Apa masalahnya? Kenapa aku tidak tahu?" Li Fugui menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Kamu tahu apa yang terjadi antara keluarga Ye dan aku sebelumnya? Siapa sangka setelah sekian lama, mereka benar-benar akan menghubungi keluarga Lu di ibu kota dan berencana datang ke desa Xiaoxi untuk merebut bisnis tambang emas kita. Saat ini, seseorang dari keluarga Ye telah pergi ke Qinglong Kabupaten. Melalui koneksi mereka berencana untuk membiarkan Bai Lin pergi ke tempat lain dan mengatur seseorang dari keluarga Ye untuk melayani sebagai kepala desa-desa Xiaoxi. Tidak jelas apakah keluarga Lu telah datang sekarang. Begitu mereka datang, jika kita gagal mempersiapkan diri tepat waktu, maka kita akan melakukannya. Saya khawatir masalahnya akan semakin besar. Selain itu, keluarga Nangong di Beijing juga berencana untuk campur tangan dalam bisnis kami saat ini.
Meskipun saya dan keluarga Nangong telah mencapai perjanjian awal, saya tidak tahu apakah keluarga Nangong memiliki tujuan lain untuk pengembangan di masa depan. Anda tahu. Gao Yunru mendengar bahwa Bailin mungkin pergi ke zona pengembangan. Tapi dia belum pernah mendengar tentang kolusi keluarga Ye dengan keluarga Lu. Sedangkan urusan keluarga Nangong, Gao Yunru tidak ambil hati. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Gao Yunru tampak sedikit khawatir dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika keluarga Ye mengatur rakyatnya untuk menjadi kepala desa. Situasi saat ini di desa Xiaoxi adalah Bailin adalah yang paling cocok. Sebagai kepala desa, orang luar lainnya ingin menjadi kepala desa di desa Xiaoxi, kecuali mereka dapat membuat semua penduduk desa mematuhi pengelolaannya. Li Fugui mengangguk, tersenyum dan berkata, saya juga telah mempertimbangkan ini. Situasi di desa tempat Anda dan saya sekarang, tahukah Anda, umumnya orang luar yang ingin menjadi kepala desa, meskipun didukung oleh pemimpin lain, pada akhirnya tidak akan bisa duduk kokoh di posisi kepala desa. Jadi setelah saya mendengar tentang masalah ini, saya meminta Bai Bai langsung untuk melakukannya. Lin menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Ye dan memintanya pergi ke zona pengembangan untuk menjadi direktur. Dia akan mengambil alih zona pengembangan terlebih dahulu sehingga kami dapat berkembang di arah yang lebih besar di masa depan. Tapi saya tidak tahu apakah keluarga Ye punya rencana yang lebih besar. Saya tahu. Tapi menurut saya karena keluarga Ye bisa membawa keluarga Lu, apa yang mereka rencanakan pasti lebih dari sekadar membiarkan keluarga Ye menjabat sebagai kepala desa. Pasti ada konspirasi yang lebih besar di balik ini. Gao Yunru setuju dengan pernyataan Li Fugui, mengangguk dan berkata, ya, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi apakah itu ada hubungannya dengan kamu masuk universitas? Li Fugui berkata tanpa basa-basi, pasti ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan itu. Jika tidak masalah. Apakah aku gila karena datang ke sekolah? Gao Yunru dengan cepat bertanya, apa hubungannya? Li Fugui berkata sambil tersenyum, ada seorang siswa bernama Ye Kang di sekolah psikologi Universitas Jiangnan. Setelah mendengar ini, dia memandang Li Fugui. Dengan penampilannya saat ini, Gao Yunru segera memahami niat Li Fugui untuk datang ke sekolah. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah ketika Li Fugui pertama kali memutuskan untuk datang ke Universitas Jiangnan, bahkan dia tidak tahu bahwa dia akan bertemu Ye Kang. Ada hal lain, yaitu Li Fugui memilih menyembunyikan keputusannya untuk belajar dan berlatih bela diri bersama Profesor Wen Yiduo. Bukannya dia tidak bisa mempercayai Gao Yunru. Hanya saja semakin sedikit pengetahuan Gao Yunru tentang para pejuang kuno di game ke-6, semakin baik. Ini bisa dianggap sebagai semacam perlindungan bagi Gao Yunru dan gadis-gadis di sekitarnya. Setelah Gao Yunru terdiam beberapa detik, dia mengangguk dan tersenyum, oke, jika ini masalahnya, maka kamu harus memperhatikan keselamatan. Li Fugui mencium kening Gao Yunru dan berkata sambil tersenyum, Don, jangan khawatir, aku bisa melakukannya sebelum Ye Fei berlutut untukku. Dan kali ini aku bisa meminta lelaki tua dari keluarga Ye untuk berlutut untukku juga. Qi Kuai Jie berkata, tetapi jika Xiuling dan yang lainnya bertanya saya di mana saya berada, jangan beritahu mereka. Saya khawatir dengan orang-orang di desa. Sekarang mungkin ada informan dari keluarga Ye. Jika mereka secara tidak sengaja mengungkapkan informasi identitas saya saat ini ketika mereka berbicara secara pribadi, maka saya waktu di sini akan sia-sia. Gao Yunru terkekeh dan mengangguk setuju. Jangan khawatir. Kamu tidak bodoh, jadi tentu saja kamu tahu cara memberitahu mereka. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kamu menjaganya, masalah rekrutmen ini? Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, saya ingin mengurusnya juga, tetapi waktu tidak memungkinkan saya masih melakukannya setiap hari. Saya harus pergi ke kelas, dan Universitas Jiangnan ditutup manajemen, jadi tidak mudah bagi saya untuk keluar. Gao Yunru menghela nafas sedikit kecewa dan berkata, oke, kalau begitu,
kamu harus mengurus urusanmu dulu, dan aku akan mengurus urusan perusahaan untuk saat ini. Li Fugui memeluk Gao Yunru dengan erat. Dia mencium pipi Gao Yunru dan tersenyum lembut. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan berterima kasih ketika aku kembali. Gao Yunru mendorong Li Fugui dengan marah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wanan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan marah, kamu tahu cara menindasku. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Hubungan keduanya telah berkembang hingga saat ini, dan tentu saja tidak ada penghalang. Menghadapi keluhan Gao Yunru, Li Fugui terkekeh, merapikan pakaiannya, dan tak lama kemudian Wan An, Wan Ying dan yang lainnya masuk bersama. Tetapi ketika Wan Ying dan Sun Yan memasuki pintu, Li Fugui berdiri dan berpura-pura berkata kepada Gao Yunru, Saudari Gao, tolong ingat apa yang saya katakan dan minum obat Anda tepat waktu. Gao Yunru juga berkata dengan nada meremehkan, terima kasih Anda. Li Fugui kemudian mengalihkan perhatiannya ke Wan Ying dan Sun Yan dan berkata terus terang kepada mereka, Guru Wan, Guru Sun, ayo kita kembali lebih awal. Kepala sekolah Wan masih harus mendiskusikan bursa kerja dengan Tuan Gao. Kami memiliki beberapa masalah di sini. Sangat nyaman. Sun Yan dan Wan Ying mengikuti Li Fugui dengan kaget. Tapi begitu dia tiba di tempat parkir dan masuk ke dalam mobil, Wan Ying menoleh dan menatap Li Fugui dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku dengan jujur? Siapa kamu? Li Fugui masih menjawab seperti sebelumnya sambil tersenyum. Dan berkata, saya Li Fugui. Wan Ying terdiam. Sun Yan bertanya dengan nada bertanya, kalau begitu katakan padaku, ketika kita pergi sekarang, apakah kamu dan adikmu Gao melakukan hal lain, sebelum? Li Fugui menjawab kali ini. Wan Ying berkata, apakah menurutmu dia benar-benar Li Fugui? Hah? Apakah dia tidak tahu cara memperlakukan orang? Apa hebatnya itu? Faktanya, orang-orang yang mengenal Gao Yunru dan perusahaan farmasi yang baru muncul di Kabupaten Qinglong mengetahui hubungan Gao Yunru dengan Li Fugui. Li Fugui di depannya hanyalah siswa rekomendasi yang dikirim dari Kabupaten Sangyang. Bahkan jika anak ini memiliki 10.000 keberanian, dia mungkin tidak akan berani memanfaatkan Gao Yunru. Sun Yan cukup yakin dengan perkataan Wan Ying. Dia berpikir karena Li Fugui tidak ada hubungannya dengan Gao Yunru, dia pasti akan mulai khawatir Ye Kang akan menyebabkan masalah bagi Li Fugui lagi. Memikirkan hal ini, Sun Yan bertanya kepada Wan Ying dengan gelisah, lalu apa pendapatmu tentang pemindahan Fugui ke sekolah lain, pindah atau tidak? Saat ini, Wan Ying tidak tahu. Jika Li Fugui hanya mengenal keluarga Lin, dia pasti akan membantu pemindahannya, tapi siapa sangka anak ini benar-benar mengenal Gao Yunru. Terlebih lagi, saat anak ini mendatangi kantor Wanan, kepercayaan dirinya tidak palsu. Jika dia benar-benar bisa membuat Ye Kang menghormatinya, maka Universitas Jiangnan mungkin juga akan mengubah nasibnya sepenuhnya karena kedatangan anak ini. Akibatnya, sebelum Wan Ying dapat berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya sudah bilang jangan pindah. Selain itu, Universitas Perdagangan Jiangnan hanya memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan bisnis yang oke. Jurusan lainnya pada dasarnya semuanya omong kosong. Saya datang ke Universitas Jiangnan untuk membuat psikologi Tiongkok kita terkenal di dunia berdasarkan keterampilan medis saya yang luar biasa. Sekarang Anda bersikeras mengizinkan saya masuk ke Universitas Sang. Meskipun itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu bagi saya. Tetapi tahukah Anda itu Anda juga membunuh perkembangan masa depan psikologi di negara kita? Ketika kata-kata Li Fugui terungkap, Wan Ying dan Sun Yan sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka kalau anak laki-laki di depan mereka mempunyai mimpi yang begitu besar. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Wan Ying bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana dengan Ye Kang? Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui masih tahu apa maksudnya. Jelas sekali bahwa Wan Ying dan Sun Yan sangat peduli padanya.
Untuk meredakan kekhawatiran kedua gadis itu, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan nada yang tampak bersahaja, "Jangan khawatir tentang Ye Kang. Tidak akan lama lagi dia akan mengikuti petunjukku." Wajah penuh percaya diri. Wan Ying dan Sun Yan saling berpandangan, dan Sun Yan berbisik, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke sekolah untuk memeriksa situasinya dulu. Jika Ye Kang terus menimbulkan masalah, kami akan mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah lain." Wan Ying mengangguk. Berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Li Fugui, aku ingin memberitahumu dengan sangat jelas kali ini, jika kami masih menemukan Ye Kang membuat masalah untukmu, maka demi keselamatanmu, kami hanya dapat menemukan cara untuk memindahkanmu ke sekolah lain. Kalau begitu jangan menolak seperti kali ini." Namun, aspek sekolah, dalam waktu kurang dari sehari, rumor menyebar bahwa Li Fugui, Sun Yan, dan Wan Ying sedang bermain-main. Di kantor Zhang Kai, Direktur Sekolah Psikologi, Gao Penjun berbicara tentang Li Fugui dan Wan Ying dengan penuh kegembiraan, busa beterbangan dari sudut mulutnya. "Direktur Zhang, saya tahu bahwa saya hanya wakil direktur kantor urusan akademik, dan hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi jika perguruan tinggi lain mengetahui masalah ini, apakah reputasi perguruan tinggi kita akan hilang? Coba pikirkan." Seorang siswa laki-laki muncul di asrama guru perempuan pagi-pagi sekali, dan dia adalah seorang siswa yang baru saja pindah ke sekolah kita beberapa hari yang lalu. Ini, sebagai seorang guru, tidak ada seorang pun yang merasa malu untuk beritahu siapapun, "Guru Wan Ying berasal dari sekolah psikologi Anda." "Tutor, awalnya saya ingin berbicara langsung dengan kepala sekolah Zhang, tetapi setelah memikirkannya, lebih baik datang kepada Anda. Sedangkan untuk Profesor Wen, saya juga sudah memikirkannya, tapi bukankah Profesor Wen dipekerjakan kembali? Mungkin dia akan mundur hari itu." Sejak Gao Penjun ditangani oleh Li Fugui dan Ye Kang, dia mengingat dendam ini. Awalnya ia berencana mengabaikan saja dan hanya mengira itu diare, sehingga ia langsung buang air besar ke toilet. Namun kemudian, setelah berangsur-angsur tenang, semakin Gao Penjun memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Dia menyalahkan dirinya sendiri seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin menelannya seperti ini? "Sial, aku sudah bersekolah bertahun-tahun dan aku tidak berani tegar. Jadi kenapa aku masih tidak bisa membuat masalah di belakangku?" Meskipun dia takut pada Ye Kang, bukankah dia hanyalah anak nakal dari daerah kecil di Li Fugui? Setelah memuluskan pikiranku, Gao Penjun khawatir tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi anak ini. Namun ia tidak menyangka Leng Buding kebetulan mendengar tentang Wan Ying dan Li Fugui. Tanpa diduga, sebuah peluang muncul di hadapannya. Setelah memikirkannya, dia menemukan orang di depannya. Awalnya, dia berencana mencari Profesor Wen. Tapi kemudian aku memikirkannya, lelaki tua ini biasanya sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Jika hal seperti ini muncul begitu saja dan tidak memiliki bukti, dia mungkin akan dimarahi jika dia melakukannya. Tapi menemukan Zhang Kai berbeda. Zhang Kaina bekerja keras untuk menjadi dekan sekolah psikologi. Jika masalah ini bisa diperluas, sekolah pasti akan meminta pertanggungjawaban Profesor Wen terlebih dahulu. Profesor Wen sudah sangat tua dan sudah lama mengusulkan untuk pulang ke rumah untuk pensiun. Selama sekolah memulai proses akuntabilitas, Profesor Wen pasti akan mundur dan memberi jalan bagi orang lain. Dalam hal ini, Zhang Kai tidak ingat untuk bersikap baik padanya. Seiring berkembangnya sekolah di masa depan, bukankah dia bisa memiliki teman tambahan di sisinya? Adapun Li Fugui, Zhang Kai menjadi dekan, dan dia, Li Fugui, mendapat tempat di sekolah psikologi. Ketika itu terjadi, bukankah dialah yang menentukan bagaimana dia ingin bermain? Terus terang, jika Ye Kang benar-benar berdiri untuk membantu Li Fugui dan menimbulkan masalah bagi orang lain, Zhang Kai lah yang mencarinya, bukan Gao Pengjun. Zhang Kai sebenarnya mengetahui kepribadian Gao Pengjun,
Namun ketika mendengar Gao Pengjun mengatakan bahwa Profesor Wen akan pensiun, pikirannya untuk menjadi dekan perlahan mulai bergejolak. Ya, jika Profesor Wen bisa diantar pulang melalui kejadian ini, bukankah dia akan menjadi dekan Fakultas Psikologi? Saya baru berusia 45 tahun ini, dan ruang pengembangan saya di masa depan akan diperluas tanpa batas. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Zhang Kai hanya berkata perlahan kepada Gao Pengjun, "Oke, saya mengerti masalah ini." Gao Pengjun sedikit banyak kecewa dengan penampilan Zhang Kai. Saya pikir setelah saya mengatakan ini, Zhang Kai akan diliputi amarah dan langsung menemui Zhang Fexian dengan marah. Tapi aku tidak menyangka orang ini begitu tenang. Gao Pengjun tersenyum canggung, mengeluarkan rokok dari dirinya sendiri, dan menyerahkannya kepada Zhang Kai. "Direktur Zhang, lihat ini." Sebelum Gao Pengjun selesai berbicara, Zhang Kai mengambil rokok itu dan tersenyum ringan. Dia berkata, "Oke, Direktur Gao, masalah ini menyusahkan Anda, karena Anda baru saja mengatakannya. Masalah ini adalah masalah sekolah psikologi kami, dan sekolah psikologi kami akan menanganinya sesuai dengan situasi spesifik." Gao Pengjun mengangguk, kata beberapa kata sopan, lalu berbalik dan pergi. Adapun Zhang Kai, ketika Gao Pengjun meninggalkan rumah, dia langsung berdiri dengan senyuman aneh di wajahnya, lalu mengemas sebungkus rokok dan menuju ke kantor kepala sekolah. Zhang Fexian juga sangat tidak berdaya karena Li Fugui datang ke sekolah mereka. Direktur Biro Pendidikan Kota Jiangnan mengatakan bahwa Kabupaten Sangyang akan merekomendasikan seorang siswa sekolah menengah ke sekolah psikologi Universitas Jiangnan dan membiarkan dia mengawasi pengaturannya, meskipun dia bisa sepenuhnya mengabaikan pihak lain dalam hal semacam ini, mengingat keduanya bekerja dalam sistem yang sama dan memiliki kekuatan di tangan mereka. Masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan orang lain. Bersambung.